Saya tidak heran kalau dia mukanya disiram sama air keras. Ya. Ya. Jadi buat si Agus, menurut gue lo harus minta maaf, harus terima kasih sama Teh Novi ya. Karena dari Teh Novi lo bisa dapat uang banyak, lo ada donasi, orang pada peduli sama lo. Tapi lo nya yang kurang ajar. Ya. Ditanyain uang udah terkumpul berapa, 500 juta. Padahal 1,5. Kan bodoh. Ditanya mutasi rekeningnya nggak mau. Padahal buat bayarin utang. Ya. Jadi kalau orang kalau dibantu itu minimal terima kasih dan tahu diri. Tahu diri dulu deh. Kalau udah tahu diri itu udah otomatis. Hotman Paris. Iya. Hotman Paris itu akan maksudnya intinya dia memperingati Rasman untuk berhati-hati karena ini kasus bukan kasus sembarangan. Jangan sering-sering preskon karena dia itu ada laporan yang emang masih jalan. Ya, Basir Rasman. Jadi gak usah banyak warawiri ya, gak usah banyak nyariin saksi yang gak perlu ya. Bisanya ngatain Lori. Makanya gue heran sama Pak Umar ya, ngatain si apa namanya Laura itu anak melarat, anak pembawa masalah, anak pembawa perkara. Dia nggak ngaca anaknya mantan napi. Dia nggak ngaca dari Laura aja dia bisa beli PlayStation. Nggak ngaca dari Laura aja dia bisa bayar utang-utangnya. Nggak ngaca dari Laura aja dia bisa bayar kuliah. Apalagi dia nggak ngaca kalau dia bisa renovasi rumah dari uangnya si Laura. Ya. Itu beneran Niki yang ditagih. Itu beneran ya, kan Niki sama Laura yang ditagih. Itu kelakuannya si Bintang dan si Martin. Ya. Sampai korupsi uang apartemen, pakai kredivo, pakai pinjol, mangkrak, nggak dibayar malakin si Laura. Ya. Kuliah bayar sendiri. Gak mungkin nih. Gak mungkin. Jangan kalian tuh jangan mudah dibohong-bohong gitu. Ini 10 juta itu kali 2 buat bayar kuliah nih. Ya. Tuh. 12 juta buat beli PS. Ini ke Kumala, ini adalah ke istrinya si kakaknya tuh. Ya. Tuh ada lagi. Ada gue. Jadi kalau misalkan dia mau ngebantah, mikir-mikir dulu lah, nggak usah banyak omong. September aja lu masih dikirimin uang sama si Laura. Jangan gila-gila deh. Ya. Mana nih September? Nih. September nih, bulan kemarin nih. 40 juta. Buat apa coba? Katanya. Jangan menggila kalian ini keluarganya si Fadil ini. Ya. Jangan menggila. Gak ada numpang transfer. Si Martin aja yang keceplosan dia ditanya wartawan, dibacakan mutasi rekeningnya Fadil aja dibeberin semua. Sama tuh sama kayak gue yang barusan tuh kasih lihat. Ada yang dari 10 juta, ada yang 50 juta, 60 juta. Ya, jadi gak bisa dibohongin lagi. Gitu. Pantesan Niki bilang dibayarin utangnya karena gini, si Laura aja hampir di maksudnya hampir diancam mau dibunuh kalau dia tidak melakukan sesuatu yang keluarga Fadil mau. Ya, kalian bisa bayangin ya, apalagi dia disuruh untuk tidak mau bayar utang, mau diapain lagi? Yang bayar apartemennya itu siapa? Laura. Itu atas namanya Martin. Ya, bayarnya cuma
7 juta 6 juta, tapi bilang sama Laura 12 juta. Jadi uangnya yang kemana itu yang separuh? Ya, jadi maklar. Ya, ada chatnya itu yang ada. Nanti bakal di-share ketika sudah di pengadilan, ya. Ketika gue ada deh kelihatannya, bentar ya. Ada nggak ya? Ada nggak sih? Kelihatannya kalau di chatnya HP-nya si Laura deh. Ada, nanti ketika dibacakan di pengadilan. Tenang aja. Jadi nggak usah kalian tuh tenang aja. Ini tuh bukti gue ngomong itu sesuai dengan apa yang terjadi, tentang apa yang dilakukan keluarganya Fadel sama si Laura. Ada semua. Sampai mau diancem, sampai mau kalian bisa tahu ya. Pertama kali Laura itu dijemput itu banyak luka lebam. Ya, luka lebam. Ya. Dan CCTV pun bisa untuk menjadi bukti karena ada salah satu Fadel lakuin ke Laura itu didorong, bukan didorong ya, dijorokin masuk ke dalam apartemen. Gue nggak tahu deh itu diapain. Sampai dia teriak-teriak ganggu orang apartemen lainnya. Ya. Oke. Si Laura itu gue. Ya. Jadi kalau misalkan dia mau butuh bukti banyak. Dia si Fadel aja ngasih keterangan ke polisi beda sama saksi. Kalau kita mah sama. Karena kita tahu semua. Tahu apa yang terjadi. Si Fadel ngasih keterangan aja beda-beda sama saksi. Saksi ngomong A, si Fadel ngomong Z. Kan jauh. Emang dong lah. Emang dong. Saksi Eda UK akan menguatkan Fadel. Ya cobalah keluar lo bawa saksi deh, sampai tuh mantannya si Kaniki dibawa deh, atau mungkin orang Jerman lo bawa semua deh yang nggak tahu dibawa. Bawalah ya, bawa, tenang aja. Fadel itu bentar lagi masuk penjara, dia akan menjadi tersangka. Tenang aja, minggu deket-deket minggu ini ya, kita lihat aja nanti. Tapi kalau Fadel sudah masuk penjara ya, denger ya, Fadel sampai masuk penjara, jangan pernah salahin kalau rumah Fadel itu rata dengan tanah. Ya minimal dirobohin sama Kaniki, karena itu uangnya Laura. Kalau misalkan dicek itu ada uangnya si Laura, ya itu dicek ada uangnya Laura, itu berhak untuk dirobohkan dan tidak melanggar undang-undang, karena itu adalah uang anaknya sendiri. Ngerti? Ya dia mau ke Indonesia yang nggak mungkin yang bayar Rasman lah, ada gila-gilanya ya. Mungkin open donasi kali. Mungkin open donasi kak. Mau tidur kak, belum pengen, baru aja live seharian gue. Tadi live cuma sebentar ya, pagi. Sebab itu gue bener-bener banyak banget kayak. Laura kenapa benci sama Mail? Kenapa benci sama Mail dulu itu gue ceritain ya awal mulanya. Dulu itu
pas Kaniki berseteru dengan Laura adalah si Laura itu sempat ngatain jadi kan sempat kayak misalkan Kaniki berseteru sama si Laura kan. Nah, Laura tuh ngehina si Kaniki tuh sampai bawa Mail itu seorang babu. Ya, ketika Mail bales, si Laura nggak terima, dia sakit hati. Padahal yang mulai dari perseteruan Mail dan Laura itu adalah Laura sendiri ngatain si Mail itu babu. Jadi kalau misalkan Mailin mau bales ya fine dong, karena kan dia yang mulai duluan. Tapi ya sudahlah, itu kan emang yang dulu banget. Biarin aja, buat pelajaran aja. Tapi untuk saat ini emang si Laura sama Mail emang tidak dekat ya. Maksudnya dekat tapi tidak sedekat dengan Bang Edwin. Ya, Kak coba tebak apakah Hotman Paris itu mau melanjutkan kasusnya sama Bang Rasman yang dulu pernah tidak jalan lagi. Nah, sekarang itu Bang Hotman itu lagi gencar-gencarnya untuk melanjutkan kasus sama si Rasman. Ya, dia itu janji sampai Rasman itu akan menjadi tersangka. Ya, apalagi kemarin lapornya Kaniki kan jalan. Kenapa jalan? Karena buktinya sudah ada. Rasman terang-terangan ngasih bukti USG anak di bawah umur yang notabene tidak boleh disebarluaskan ke media atau ke publish gitu. Jadi makanya jadi lawyer itu lagi banyak belajar. Emang itu kan masalahnya emang dari dulu sama Rasman emang sempat berseteru, lapor-laporan, cuma berhenti. Nah, sekarang itu lagi gencar-gencarnya si Bang Hotman itu mau lanjutin laporannya. Itu apalagi dengan laporan Kaniki yang sudah jalan. Jadi ya wajar-wajar aja. Itu. Laura ini sekarang ini lebih calm down, lebih santai, lebih menerima keadaan, lebih bisa teratur dan enggak tantrum kayak dulu enggak. Cuma dia itu kalau ngobrol itu lebih dekat dengan Bang Edwin. Tahu kan Bang Edwin, kakaknya si Kaniki. Gitu. Dia lebih santai, lebih ngobrolnya lebih enak karena dan sekarang juga tidak banyak orang tahu Laura itu di Sevo sebelah daerah mana dan tempatnya di mana, karena kalau misalkan nanti misalkan si Fadel bilang kita tahu Sevonya si Laura itu di mana, itu hoax. Ya, nggak semua orang tahu, hanya orang tertentu saja. Keadaannya sudah membaik, sudah lebih baik dari sebelumnya. Sudah bisa, sudah tidak tantrum seperti dulunya. Sudah baik sekarang, alhamdulillah. Ya. Kayak mau diberikan pengajian. Iya, makanya yang kasus dulu itu yang sempat redup, nah sekarang itu kembali dijalankan, apalagi dengan laporan Kaniki kan jalan tuh. Nah, Bang Hotman itu lagi gencar-gencarnya tuh sama si Rasman. Rasman juga nggak tahu diri, dia kan orang kebanyakan preskon sampai ke tengah-tengah laut naik kapal dia preskon. Yang dengerin siapa? Paus, Cumi-Cumi, Gurita. Kan aneh. Baru tahu gue lah ada lawyer begitu gila-gilanya preskon deh. Yang dengerin siapa di laut? Paus. Ikan asin. Bulu babi. Aneh gitu ya, ada lawyer kok bisa preskon di tengah laut, itu aneh. Lu kira lu preskon yang denger manusia? Nggak ada, yang denger tuh Nyi Roro Kidul sana. Untung lo perahu lo nggak kebalik tuh.
Kayaknya wartawan juga udah males deh. Ya udah males lah yang ngomong itu mulu, yang dibahas itu mulu. Yang dibahas itu mulu, nggak ada yang lain. Itu mulu yang dibahas tentang gue ngelaporin NM, gue ngelaporin ini. Aduh, emang ada gila-gilanya. Laporan, banyak sekali laporan tapi nggak ada yang jalan. Malu deh. Yang gue heran tuh dia sampai naik kapal buat preskon di tengah laut. Untung lo nggak dimakan paus. Untung lo nggak diseret tuh sama Nyi Roro Kidul. Aneh, ada ya lawyer preskon di tengah laut, baru tahu gue. Kenapa sih nggak terbalik aja tuh perahu? Kenapa gitu? Kesel gue. Ada lawyer. Jadi kalau misalkan buat kalian nih ya yang misalkan nanti punya masalah, semoga sih jangan ya, tapi cari wartawan yang ngotak dikit lah ya, ngotak dikit. Kalau punya kalau menyewa pengacara ngotak dikit, jangan lupa yang punya leher ya, yang punya leher. Jadi kalau pakai kemeja itu tahu mana lehernya. Pakai kemeja aja nyambung sama muka. Aneh nih kasih tahu nih. Kesel banget gue tuh. Hah? Kalian bisa lihat mana leher elu, Rasman? Gue tanya. Itu keras sama muka nyambung. Lu jangan gila-gilanya lo. Bikin gue banyak pikiran deh. Banyak yang bikin gue, jangan banyak nambahin gue pikiran. Hah? Gila deh. Mana leher lu, leher lu mana? Ini muka ini karena ini nyambung nih jadi satu. Itu kelihatannya mungkin diazab ya, nggak punya tulang leher ya. Kesel deh gue Cinta bukan. Dia nyindir Hotman, nggak usah sok karena jadi juga sumpah apa. Dengerin ya. Si Rasman itu pengen banget jadi kuasa hukum pribadinya Prabowo. Tapi Prabowo tidak menyetujui karena si Rasman itu sudah tidak menjadi lawyer. Ya, dan dia juga jalanin kasus itu gak ada yang becus. Makanya dia ditolak, dia sakit hati. Nah, dia sakit hatinya sama si Hotman. Kenapa sama Bang Hotman? Karena Bang Hotman yang dipilih sama Prabowo untuk menjadi lawyer pribadinya si Bapak Prabowo. Jadi buat Rasman ya, kalau misalkan lu otaknya masih dangkal, jangan lu banyak preskon di tengah laut. Ya, mending lu preskon di alam bazar tuh. Alam apa? Barzah. Ya, sana di alam goib ya. Ya gila deh. Rasman itu pengen sekali jadi kuasa hukum pribadinya si Bapak Prabowo. Tapi tidak diterima dan ditolak. Karena dia bukan advokat. Dia bukan pengacara. Dia sudah dicabut sebagai pengacara tahun 2023. Karena ijazahnya tidak bisa diverifikasi. Tahu dari mana kak? Tahu, gue ada buktinya. Coba dibaca. Ini dia nih, ya. Baca tuh kalian kalau nggak percaya. Baca ya. Baca kalian. Ijazah saudara tidak dapat kami verifikasi nih. Verifikasi tuh. Paham kan sampai sini? Paham kan? Kesel gue. Makanya gue tuh kalau si lihat Rasman, jadi kalau preskon sama si Fadil pas sama-sama dong-dongnya otaknya. Kliennya cuma iya doang. Si Rasman ya emang notanya bukan advokat, bilang ini itu ya kan. Tapi dia masih pakai gelar SH. SH itu sebenarnya itu adalah gelar. Dia pernah kuliah, dia pernah belajar di hukum.
Tapi kan dia itu pekerjaan dia kan sebagai advokat sudah dicabut, ya. Jadi untuk gelar SH sama advokat itu beda, ya. Beda. Kayak misalkan nih kita kan kuliah nih di mungkin pendidikan. Nah, kita jadi guru. Nah, ketika jadi guru kita kita dinonaktifkan sebagai guru, tapi kan kita punya ijazah, kita itu pernah sekolah di pendidikan. Ya. Tapi gelar juga zaman sekarang mah banyak yang bisa itu ya, dinarkan di aja 1 bulan bisa nyelesain skripsi, habis itu sarjana. Ya kan? Gimana dong? Jadi kalau gelar itu tidak menjadi patokan bahwa dia itu pernah kuliah bertahun-tahun. Banyak sekarang gelar itu dibeli itu banyak. Ya banyak. Dinar Candy aja bikin skripsi 1 bulan. Mungkin dia bikin skripsinya dibantu sama setan kali. Tapi keren loh Dinar Candy ini. Skripsi 1 bulan. Ada yang 1 minggu. Ada yang 1 hari. Bisa. Bisa, tenang aja, kalian aman. Ya, zaman sekarang mah enak. Tidur harus gosipnya besok lagi. Sebenarnya ngantuk, tapi gimana ya? Pada gue besok gue bangun pagi loh. Besok gue bangun jam 7, mau cabut jam 7 ya. Biasalah mau ketemu sama someone untuk perihal kasus Fadel. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau si Rasman bilang, "Kak, kapan kau masuk penjara?" Kapan masuk penjara? Tenang aja, minggu-minggu ini atau minggu depan itu si Fadel sudah tidak aman. Kenapa bisa tidak aman? Karena si Fadel itu benar lagi menjadi tersangka. Ya. Jadi kalian tunggu aja deh. Tunggu. Nanti ketika si Fadel sudah masuk penjara, ceceran gue tuh si siapa tuh? Kakaknya Bintang sama Martin. Gue lihat nanti di chat di HP-nya Laura ada transaksi lu makan uangnya si Laura. Habis loh. Habis itu ya Titin tuh. Tenang aja, satu persatu dulu. Satu masuk, satu dulu, satu aja dulu. Anda dapat gilirannya kok. Ya, dapat gilirannya. Kita kan harus nurut sama SOP, Shay. Ya. Jadi kalau si Kanik itu kadang kasih info nih, atau Bang Fafi mungkin info, tapi kadang dia udah warning dulu kayak jangan dipublish dulu ya karena ini masih rahasia gitu. Makanya beberapa nggak gue publish semuanya. Begitu. Udahlah kalian tidur aja, cus tidur ya. Yang mau tidur, selamat malam. Semoga mimpi indah, mimpi infadel dengan teripangnya yang begitu burik. Mimpi deh. Kalau sejarah gaib enggak mungkin deh. Lah kalau misalkan dia diserang secara gaib enggak mungkin. Ya. Kenapa nggak mungkin? Ya aneh aja gitu kayak aneh aja gitu. Lagian si Fadel juga banyak tingkah si keluarganya. Kayak udah kayak lu menerima masalah lu nggak usah banyak klarifikasi, nggak usah banyak preskon sana sini, nggak usah banyak validasi, nggak usah banyak itu deh. Burung gagak Fadel, udah deh nggak usah bayangin burung gagaknya si Fadel ya. Dia jadi nggak bisa tidur ya, jangan sampai gue nggak bisa tidur, gue mimpi buruk 7 hari 7 malam.
ya. Jadi gitu guys, jadi begitu. Jadi gue udah lumayan ngantuk sih sebenarnya, karena gue seharian ini benar-benar gak ada berhentinya. Oke, gue mau tidur dulu. Kalian kalau mau standby deh ya. Gue mau tidur dulu. Bye. Selamat malam.